Pria ini merokok di rumah duka. Dia bahkan meletakkan asbak di tangan mayat. Dia mengeluh bahwa keluarga korban memberinya terlalu sedikit uang. Keluarga miskin banget. Hanya uang bonus kecil tapi ragu-ragu. Hanya 200 yuan. Setelah itu, dia berniat untuk mengatasinya dengan cepat. Tapi detik kemudian, mengalami serangan jantung dan pingsan di tempat. Bos mengundang detektif ateis Chen Bohan untuk memeriksa mayat. Mengkonfirmasi bahwa dia mati karena bunuh diri. Tubuhnya masih utuh. Kulitnya masih elastis. Jelas belum lama meninggal. Setelah melihat luka bakar rokok di tubuhnya, Chen Bohan merenung. Kemudian dia menarik mesin ke sebelah tempat tidur. Dia menjepit perangkat ke jari tengah tubuh. Lalu naikkan level daya listriknya. Ya ampun. Ini. Apa yang terjadi? Saya hanya mencoba merangsang saraf korban. Ini disebut sebagai reaksi super. Setelah mati, manusia masih akan memiliki respons tertentu terhadap rangsangan eksternal. Saat terkena puntung rokok, saraf korban akan bereaksi. Jadi jika dia tiba-tiba duduk, itu adalah reaksi normal. Tetapi karyawan ini telah bekerja di sini selama bertahun-tahun. Dia tidak setuju dengan kesimpulan itu. Kemudian dia menyuruhnya untuk menyentuh payudara tubuh wanita itu. Untuk membuktikan argumennya. Sentuhlah. Ya sudah sentuh. Apa reaksinya? Tidak ada sama sekali. Sekarang saya akan memberitahu Anda. Kematian-kematian aneh ini. Muncul terus-menerus di otak Chen Bohan. Banyak kengerian yang dia alami. Ada hal-hal yang terjadi yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Tangan biksu ini memegang rosario. Mulutnya menggumamkan sutra Buddha. Mayat wanita itu sepertinya dia mendengar semacam mantra. Dia perlahan berbaring. Dan kemudian dia menutup matanya. Chen Bohan juga kembali normal. Semua ini seperti tidak pernah terjadi. Manusia mungkin tidak percaya pada hantu. Tapi tidak mungkin untuk tidak menghormati. Tidak percaya tahayul. Terkadang lebih menakutkan daripada tahayul. Chen Bohan adalah seorang detektif ateis terkenal. Suatu hari seorang wanita tua kaya datang menemuinya. Dia mengatakan bahwa rumahnya selalu mendengar anak-anak menangis. Ini menyebabkan tidak ada yang berani menyewa kamar. Chen Bohan selalu tidak percaya adanya hantu. Satu-satunya tempat di mana hantu berkeliaran di dunia adalah berada di dalam pikiran manusia. Menurut pengalaman penilaiannya, dia pikir itu karena jendelanya belum ditutup. Karena jika angin bertiup kencang, suara angin akan sangat mirip dengan tangisan bayi. Tetapi ketika dia mendengar suara rekaman itu, suara itu tidak seperti angin bertiup. Rumah itu adalah villa yang terletak di pinggiran kota. Suara angin yang bertiup di dalam kamar sangat keras. Jika jendela tidak ditutup rapat, pasti akan ada suara siulan. Dia memasang penerima suara. Beristirahat sebentar. Menunggu tangisan bayi muncul. Jam baru saja mencapai jam 12. Ruangan itu tiba-tiba mati lampu. Lalu sebenarnya ada tangisan anak. Dia tidak takut sama sekali. Dia mengambil senter dan mencari kemana-mana. Tapi dia nggak tahu. Ketika dia mencari dari mana suara itu berasal, tiba-tiba bayangan lewat di belakangnya. Menangis dari toilet. Dan akhirnya dia menemukan jawabannya di peta rumah. Saat malam tiba, tangisan terdengar lagi. Chen Bohan pergi ke septic tank di belakang. Di dalamnya ada beberapa ikan lele yang hidup. Ikan lele adalah makhluk nokturnal. Suara kicaunya akan merambat melalui pipa air. Toilet mengeluarkan suara. Itu akan terdengar seperti tangisan bayi. Jadi dari mana ikan ini berasal? Menurut cerita penyewa sebelumnya, ketika pasangan muda itu bercanda di toilet, mereka sembarangan menjatuhkan lele ke toilet. Kejadian ini berakhir. Setelah membual tentang prestasinya kepada teman-temannya, bersiap untuk pergi. Tapi dia mendengar teriakan itu lagi. Dia mengikuti teriakan itu sampai ke toilet. Ada banyak noda darah di dalamnya.
Lebih dari itu, sepertinya ada sesuatu yang akan keluar. Dia buru-buru menekan flush toilet. Tanpa diduga, darah keluar. Ketinggian air di toilet terus naik. Ada tangan yang muncul. Dia takut dan lari. Ketika dia menoleh untuk melihat, sepertinya tidak pernah terjadi apa-apa. Mungkin itu hanya ilusi. Ketika dia siap untuk pergi, penyewa datang dan memberitahunya. Ternyata dia keguguran di toilet. Apalagi, dia juga menekan tombol flush toilet. Chen Bohan pulang. Dia hendak menulis cerita itu di file detektifnya. Tapi dia ingat pernyataannya. Satu-satunya tempat di mana hantu berkeliaran di dunia adalah berada di dalam pikiran manusia. Itu sebabnya dia diam-diam menghapus baris yang baru saja dia tulis. Tapi tiba-tiba ketika dia berbalik dan pergi, komputernya mulai bekerja secara otomatis. Gadis ini naik lift di tengah malam. Tiba-tiba dia mendengar nyanyian aneh. Pada saat itu, melalui refleksi, dia mendeteksi seseorang di belakangnya. Setan bernyanyi. Apa yang Anda lihat? Wajah merah. Sedang bernyanyi. Ini sudah kelima kalinya terjadi di bulan ini. Menurut video yang direkam di lift, itu menunjukkan para korban yang menemui kejadian itu. Mereka semua sepertinya telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Ekspresi mereka menakutkan. Apalagi pas pencet tombol lift gak ada respon. Setelah mewawancarai saksi, menemukan mereka semua mendengar lagu di lift. Itu adalah lagu berjudul Tears of Anki. Chen Bohan mencari lagu tersebut. Bagian pembuka dari lagu ini membuat pendengarnya merinding. Menakutkan jika mendengarkannya sendirian pada malam hari. Pada hari berikutnya, Chen Bohan, hari berikutnya. Kemudian dia memasang kamera di setiap sudut. Lalu dia berjaga-jaga di lift. Tunggu suara itu muncul. Analisis netizen tentang insiden ini sangat mirip dengan Elisa Lam pada masa lalu. Dan menyuruh Chen Bohan untuk berhati-hati. Tepat pada saat ini, lagu itu terdengar. Tapi di luar lift, tidak ada satu orang pun. Lalu dari mana asal lagu itu? Melalui sejarah pemeliharaan lift. Dia pergi ke tukang reparasi lift. Karyawan itu pergi ke lift dan menelepon. Di lift ini tiba-tiba bergema nyanyian lagu itu. Akhirnya menemukan telepon di bawah ini. Ternyata tukang reparasi ceroboh dan menjatuhkannya. Nada dering teleponnya adalah lagu Anki, Tears. Karena akhir-akhir ini setiap pulang kerja dia akan menghubungi nomor itu. Cari teleponnya. Ternyata itu semua kebetulan. Chen Bohan menyunggingkan senyum. Lalu dia mengambil tagihannya. Wajahnya sangat santai dan dia pergi. Tetapi pada saat ini suara mengerikan itu datang lagi. Dia memperhatikan untuk mendengarkan. Di dalamnya juga ada permohonan wanita. Chen Bohan tidak percaya pada hantu tapi dia juga sangat takut. Lift tiba-tiba mati lampu. Dia melihat sosok manusia melalui refleksi. Pulang rumah. Dia segera meminum beberapa gelas anggur untuk menghilangkan rasa takutnya. Kemudian dia mencari di internet dan menemukan Anki dibunuh secara brutal oleh seorang pembunuh sejak lama. Juga di dalam lift itu. Apalagi, tubuhnya juga terkubur di bawah lift. Chen Bohan mulai menulis ulang cerita itu di file detektifnya seperti biasa. Tetapi setelah mengingat pernyataan dirinya, satu-satunya tempat di mana hantu berkeliaran di dunia adalah berada di dalam pikiran manusia. Dia diam-diam menghapusnya lagi. Tapi saat dia pergi, komputernya bekerja secara otomatis lagi.